Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online kita pada minggu ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau terus memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus.
memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Kami akan terus memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang akan ditinggikan senantiasa atas setiap pujian kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami lebih lagi mau memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita katakan pujian kita Bapak Ibu, bahwa Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang bertata atas semesta. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita terus merasakan kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau memuji Tuhan melalui musik, kita mau mengagungkan Tuhan melalui pujian kita. Mari kita menikmati setiap kata demi kata pujian ini. Biarlah setiap kata demi kata ini akan menjadi doa kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus.
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Mari kita terus menikmati pujian kita di saat badai. di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, Ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku, amin, dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau katakan lagi, di saat badai, haleluya, kami terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau. Kita katakan sekali lagi pujian kita di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tenang bersama Engkau ya Tuhan. Dan sebentar kami akan menyiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, biarlah Tuhan sendiri akan berbicara kepada kami semua melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dalam segala apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, Engkau Allah dalam semua
semesta. Kami percaya semuanya dalam kendali-Nya Tuhan. Apapun ya Tuhan kondisi yang saat ini kami hadapi, setiap jemaat-jemaat-Mu, mari Bapa melalui kebenaran firman-Mu, kami akan semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siapkan lebih lagi hati kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kau berkati, Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya bersyukur pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah. Dan saya terus-menerus mendoakan saudara-saudara dimanapun saudara berada, baik jemaat dan para pendengar, pemirsa, ketika saudara mengikuti ibadah-ibadah yang ada, yang kami selenggarakan, saudara akan menerima berkat daripada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang air bah dan banjir yang melanda rumah itu. Kita akan melihat pembacaan kita diambil dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas bahu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Saudara, banyak orang, istimewa orang Kristen, dia berseru Tuhan, Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan. Dan ini bukan sedikit, ada begitu banyak. Ada beberapa banyak tempat saudara-saudara ketika pada hari-hari tertentu dalam satu pekerjaan mereka membuat satu persekutuan doa. Semua karyawan-karyawan yang Kristen dikumpulkan dan mereka mulai berseru nama Tuhan. Di sekolah-sekolah, di bank-bank, atau di perusahaan-perusahaan, mereka berseru memanggil nama Tuhan. Ini satu hal yang baik. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita, banyak orang yang hanya berseru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Saya berdoa setiap saudara bukan hanya berseru Tuhan, Tuhan, tetapi saudara melakukan apa yang Tuhan katakan. Coba kita bandingkan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan
Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Tetapi yang melakukan kehendak Tuhan itu yang masuk surga. Dan dalam ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, kepada Tuhan. Dia berseru, Tuhan, Tuhan. Jadi penting sekali untuk kita perhatikan bersama-sama, sangat penting. Yaitu saudara dan saya, kita semua harus melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi ingat baik-baik, saudara dan saya harus melakukan kehendak Tuhan. Apa saja yang Tuhan kehendaki, apa saja yang Tuhan mau, apa saja yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, kita harus melakukannya. Sekali lagi, penting untuk kita ingat dan penting untuk kita mengerti bersama-sama. Kita harus melakukan seluruh kehendak Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang punya kerinduan atau punya satu keinginan untuk dikenal oleh orang banyak. Sekali lagi, ada banyak orang yang punya kerinduan, yang punya keinginan supaya orang tersebut dikenal, menjadi terkenal oleh banyak orang. Mungkin dia dikenal dalam satu kota, mungkin dia menjadi seorang yang hebat, penginjil, ataupun gembala dengan gereja yang besar. Dan dia begitu terkenal. Setiap apa yang dikatakan, setiap apa yang diucapkan, orang-orang memperhatikan. Dan sangat terkenal di mana-mana. Ada beberapa banyak orang yang mengejar hal itu. Mengejar yang bagaimana? Mengejar untuk dikenal banyak orang. Tetapi sayang Bapak Ibu Saudara-saudara, meskipun dikenal oleh banyak orang, tapi kalau saudara dan saya tidak dikenal oleh Tuhan, Tuhan akan berkata, nyahlah daripadaku hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Tentunya jangan itu terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara. Jangan itu terjadi dalam hidup kita. Meskipun saudara orang hebat, meskipun saudara orang besar, meskipun saudara diurapi oleh Tuhan, menjadi terkenal dengan macam-macam jawatan dan pelayanan saudara, dengan macam-macam kesibukan, aktivitas saudara-saudara. Tapi harus diperhatikan dan harus diperhatikan. Yang paling terutama adalah biarlah kita dikenal oleh Tuhan. Saudara punyalah kerinduan ini. Nanti saya akan jelaskan kita dikenal oleh Tuhan. Nah, di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 yang telah kita baca, ternyata orang-orang yang ditulis ini bukan orang yang sembarangan, saudara-saudara. Dia bernubuat. Orang ini ngusir setan. Orang ini mengadakan mujizat demi mujizat. Ini bukan orang sembarangan. Ketika orang dikumpulkan di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat umum atau di lapangan. Mungkin ada satu acara KKR, mungkin ada acara praise and worship, mungkin ada acara untuk mendoakan orang sakit. Orang-orang datang, orang-orang berkumpul, orang-orang senang untuk bisa melihat mujizat.
Kemudian pengkhotbah, penginjil, ataupun hamba Tuhan itu mulai berdiri di mimbar, kemudian mulai menyampaikan firman Allah, dan kemudian mulai mendoakan orang-orang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Orang semua heran, orang banyak kagum, orang banyak takjub karena mujizat. Tetapi apa yang terjadi? Kalau orang ini mungkin penginjil, mungkin hamba Tuhan, mungkin pendeta, mungkin rasul, mungkin nabi, mungkin guru, mungkin siapapun dia, kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, terakhir Tuhan berkata, nyala daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ini pelayanan yang luar biasa. Dengar baik-baik, pelayanan yang luar biasa tidak menjadi jaminan untuk seseorang masuk surga. Sekali lagi, perlu saya ingatkan kepada kita semua, pelayanan yang luar biasa, gereja yang besar, mujizat-mujizat yang spektakuler, enggak menjadi jaminan seseorang masuk surga. Tetapi kalau saudara datang dan berseru kepada Tuhan, serta kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita mau mentaati apa yang Tuhan mau, maka satu kali kita bersama-sama, saya dan saudara-saudara sekalian, akan berkumpul di dalam kerajaan sorga yang mulia. Amin saudara-saudara. Itu menjadi kerinduan kita. Yang penting datang sama Tuhan, berseru kepada Yesus, dan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, kembali dalam kitab Injil Lukas, ada dua macam bangunan yang sama-sama diuji ketahanan bangunan tersebut, kekuatan bangunan tersebut dengan air bah dan banjir. Sama-sama diuji. Sama-sama diuji dengan air bah, dengan banjir. Saudara-saudara, ini dua rumah sama-sama didirikan. Dua rumah sama-sama dibangun. Tetapi perbedaannya adalah yang satu rumah didirikan di atas batu, punya fondasi yang kuat. Tetapi yang satu rumah yang lain gak pakai fondasi, didirikan di atas pasir. Yang didirikan di atas batu tentunya biaya lebih banyak, lebih mahal. Tetapi yang di atas pasir biaya lebih murah, lebih cepat pengerjaannya. Tetapi ingat, dua-dua, baik yang didirikan di atas batu, fondasi, dan yang satu didirikan di atas pasir, dua-dua ada air bah datang, ada banjir datang. Dirikan rumah kita, dirikan rumah rohani kita di atas fondasi yang teguh. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, sekitar tahun 2010, Gereja Bukit Zaitun yang di Mitra Raya ini, yang ada di kota Batam ini, pernah mengalami sesuatu. Ketika pada waktu latihan musik pada hari Kamis, seperti biasa istri saya main keyboard, yang lain-lain anak-anak juga ikut melayani. Pelayan-pelayan Tuhan datang.
Tapi dalam pengamatan istri saya, dari minggu ke minggu, dia sedang memainkan keyboard di situ. Ternyata ada perubahan. Perubahan di keramik di dekat keyboard itu. Ada satu perubahan. Dilihat kok mulai keramiknya ada terbuka. Enggak besar, saudara-saudara. Kenapa ini? Kenapa ini? Terus kemudian saya minta untuk dicek ke samping gereja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Rupanya fondasi gereja ini udah mulai separuhnya nggak nempel di tanah. Fondasinya kuat, tapi bawahnya, tanahnya mulai tergerus habis oleh air. Separuh, Bapak Ibu Saudara. Ini gak bisa dibiarkan. Ini gak bisa dibiarkan. Ada dua masukan waktu itu. Yang pertama, Pak Pendeta, kita kasih batu-batu, kita timbun dengan puing-puing reruntuhan bangunan. Biaya murah dan lebih praktis. Puing-puing bangunan ditimbun di situ agar fondasi kembali nempel di puing-puing bangunan. Atau alternatif kedua Pak Pendeta, beli batu yang besar-besar. Batu yang besar-besar. Kemudian ditanam di situ. Kasih semen. Biaya berkali-kali lipat. Lebih mahal, jauh lebih mahal. Dan pengerjaan butuh waktu jauh lebih lama daripada sekedar puing-puing yang ditanam di situ. Saya ingat kisah dalam kitab Injil Lukas. Saya bilang, tetap harus batu besar. Kasih semen. Kita bangun fondasi yang kuat supaya tetap kokoh. Biaya mahal, Tuhan akan sediakan. Apa yang terjadi? Tukang-tukang mulai mengerjakan. Dan bangunan ini kokoh sampai hari ini. Saya tidak tahu kalau pada waktu itu saudara-saudara lebih murah, kita kasih puing-puing bangunan saja. Dan orang berkata ya cukup lumayan. Tapi jauh lebih kuat. Dengan batu yang besar. Campur adukan semen yang pas. Sehingga ini menjadi kokoh. Saya pilih yang kokoh, yang kuat. Lebih mahal Tuhan sediakan. Saudara-saudara, ini penting. Ini penting dalam hidup kita. Kadang-kadang orang mau cepat. Kadang-kadang orang mau praktis. Kadang-kadang orang mau ya seadanya saja. Enggak bangun fondasi yang kokoh. Pelayanan juga mau cepat, mau instan, semua mau cepat. Gak bisa. Orang yang bangun rumah di atas pasir mau cepat dia. Mau murah. Gak bayar biaya yang mahal. Gak pakai fondasi yang kokoh. Saudara-saudara dengar, perhatikan baik-baik, gak bisa. Harus dibangun di atas fondasi yang kokoh, yang kuat. Zaman mie instan begitu banyak di mana-mana. Kalau saya perhatikan pemerintahan Pemko di Batam membagikan kepada warganya mie instan, saudara-saudara. 1 bulan 1 kali mie instan dan beras. Ingat-ingat mie instan ya pokoknya cepat-cepat. Gak perlu mahal-mahal, cepat-cepat.
bangun rumah rohani seada-adanya saja, ala kadarnya saja, sebisa-bisanya saja. Enggak boleh. Saya akan terangkan untuk selanjutnya. Lambat atau cepat kesukaran pasti akan datang. Air bah, banjir pasti akan datang. Air bah dan banjir akan datang kepada siapa? Semua. Semua. Terhadap diri saya, terhadap diri Anda. Baik Anda di Batam, di luar Batam, di Singapura, di Surabaya, di Jakarta, air bah, banjir akan datang. Bukan berarti kebanjiran ya, tetapi kesukaran pasti akan datang. Mungkin sudah dilewati oleh saudara-saudara hari-hari yang lalu, tapi mungkin sedang ada sekarang kita hadapi, atau mungkin besok-besok dan yang akan datang kita hadapi kesukaran yang luar biasa. Saya bagi dalam dua hal kesukaran yang terjadi. Yang pertama, dosa. Dosa ini merupakan kesukaran yang dahsyat. Seperti tsunami, banjir yang kuat, sangat menghanyutkan. Dan beberapa banyak orang Kristen hanyut, saudara-saudara. Beberapa banyak orang Kristen terseret oleh arus tsunami yang sangat kuat. Sehebat-hebatnya orang berenang, kalau tsunami itu datang bisa terseret. Saudara-saudara, mari kita lihat Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Yang jahat terus jahat. Yang cemar biar terus cemar. Tambah-tambah cemarnya, tambah-tambah jahatnya. Yang benar terus benar. Yang kudus terus kudus. Akhir zaman akan ada pemisahan ini. Akhir zaman akan ada golongan ini. Saudara termasuk golongan yang mana? Saya termasuk golongan yang mana? Yang cemar terus cemar. Bertambah-tambah kecemaran yang dilakukannya. Yang najis terus najis. Yang jahat terus jahat. Tapi saudara dan saya masuk golongan yang berikutnya. Yang kudus terus menguduskan dirinya. Yang benar terus hidup dalam kebenaran. Tsunami dosa sangat kuat, saudara-saudara. Dia akan menerjang, dia akan melanda siapa saja. Tetapi biar umat Tuhan dimanapun Anda berada, tetap hidup dalam kekudusan, tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup melakukan kehendak Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara-saudara, ini menjadi kerinduan saya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ayo, saudara yang rindu, nyanyi pujian ini. Menyenangkanmu,
senangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sementara di mana-mana cemar, sementara di mana-mana najis. Tapi kita ambil satu komitmen di hadapan Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dosa begitu luar biasa. Percabulan, perzinahan, di mana-mana saudara-saudara. Orang sudah gak peduli lagi kesucian hidup dalam pernikahan. Para pelajar, para mahasiswa buat seks bebas, free sex. Dan itu terjadi. Mungkin itu di dekat-dekat saudara. Mungkin itu saudara tahu. Bukankah ini kecemaran? Bukankah ini dosa? Ketidakjujuran saudara-saudara tentang keuangan, tipu muslihat, tipu daya. Bukankah ini terjadi di mana-mana? Mengambil yang bukan haknya, mengambil yang bukan miliknya. Bukankah ini terjadi di mana-mana? Tapi umat Tuhan, saudara-saudara sekalian, tetaplah jaga hidup ini benar di mata Tuhan. Yang kedua, kesukaran. Yang kedua, memang keadaan yang sulit akan terjadi. Mari kita melihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Akan datang masa-masa yang sukar dalam ayat yang pertama. Tambah hari, tambah sukar. Ini yang mengatakan Alkitab, saudara-saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sulit. Beberapa orang mengatakan pertumbuhan ekonomi global dunia akan merosot dengan tajam. Artinya keadaan ekonomi gak bagus, Bapak Ibu Saudara. Beberapa perusahaan-perusahaan yang ada sudah mulai mengurangi karyawannya. Bukankah ini masa yang sukar? Cari pekerjaan begitu sulit. Tantangan-tantangan ekonomi begitu luar biasa. Tapi saya berdoa, dengar baik-baik. Tuhan gak akan biarkan saudara sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan memberkati keperluan saudara. Dia Allah yang akan memberkati, mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, ini kesulitan yang terjadi.
Indonesia dikatakan juga akan masuk dalam jurang kesukaran ini. Malah ada yang orang mengatakan ini bisa terjadi resesi. Seperti yang pernah kita alami, resesi, kesukaran ekonomi yang dahsyat. Ekonomi sulit, rumah tangga juga mengalami kesukaran. Kesehatan, orang diliputi, dicengkram dengan ketakutan, kepanikan karena virus COVID-19. Saudara-saudara, orang tidak bepergian keluar kota, harus tes, harus mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Rapid test, kalau reaktif, swab bukan murah, mahal. Dan itu terjadi. Pendidikan, dalam hal pendidikan, apakah ada masa sulit? Oh ya. Orang-orang sekarang sedang belajar secara online. Pembayaran uang sekolah, SPP dan sebagainya. Masih kadang-kadang itu sangat memberatkan. Pekerjaan berkurang, SPP-nya tetap, dan seterusnya. Sementara anak-anak gak sekolah, sementara di rumah butuh dana lebih lagi untuk paket data, untuk internet, dan seterusnya. Tetapi inilah yang terjadi. Kesulitan, baik pendidikan, baik pekerjaan, ekonomi, keluarga, politik, dan seterusnya. Ini kesulitan yang terjadi. Nah, kalau bangunan rohani kita didirikan yang instan tadi, enggak di atas batu yang kuat kokoh, instan tadi, yang terjadi adalah kehancuran demi kehancuran. Penting untuk kita perhatikan, penting untuk kita ingat. Nah, saudara-saudara, dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6, tolong dibacakan ayat 47. Lukas 6 ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Inilah membangun fondasi yang teguh. Inilah membangun fondasi yang kokoh. Catat baik-baik. Poin pertama, datang kepada Yesus. Setiap orang yang datang kepadaku, datang kepada Yesus. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan dalam hidup ini, kadang-kadang orang mengandalkan yang lain. Orang mengandalkan uang, orang mengandalkan kepintaran, logika, akalnya untuk bisa mengatasi ini. Orang mengandalkan kekuatannya. Ingat, minggu lalu kita belajar tentang seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia pergi ke satu tabib kepada tabib yang lain. Dia pergi ke satu tempat untuk berobat kepada tempat yang lain. Sampai Alkitab berkata habis seluruh hartanya, seluruh asetnya habis. Kalau orang mengandalkan kekuatan keuangannya atau kepintarannya atau siapapun, Alkitab bilang seperti hembusan nafas,
Itu khotbah saya minggu yang lalu. Saudara-saudara sekalian umat Tuhan dimanapun berada, saya, saudara, bukan andalkan itu, tapi marilah kita datang kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Marilah kita datang kepada Dia. Datang, marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius pasal yang ke-11. Mari kita datang, jangan kepada alamat yang salah. Mari kita datang jangan kepada oknum yang salah, tetapi kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, penolong kita. Yang kedua, dengarkanlah. Dengarkanlah, mendengar perkataanku. Dengarkanlah perkataan Tuhan. Mari katakan sama-sama, saudara di rumah katakan sama-sama, dengarkan perkataan Tuhan. Ya. Dengarkan perkataan Tuhan. Ini penting sekali. Datanglah kepadaku, kata Tuhan. Bukan cuma sekedar datang, tapi dengarkan perkataan Tuhan. Saudara beribadah, tadi saudara memuji nama Tuhan, bagus. Saudara datang kepada Tuhan lewat doa, luar biasa. Tapi gak cukup sampai di situ. Dengar perkataan Tuhan. Pada hari ini, dengar apa yang Tuhan katakan lewat hambanya. Saudara harus mendengar perkataan Tuhan. Bukan hanya pada hari ini, tapi setiap hari Anda harus mendengar perkataan Tuhan. Setiap hari buka telinga lebar-lebar. Tuhan berbicara dalam hidup saudara. Mari kita membaca di dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ini zaman sulit. Saudara hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu penting sekali baca firman. Penting sekali saudara dengarkan firman Allah. Penting sekali saudara mengikuti ibadah-ibadah seperti ini meskipun masih secara online. Saya mengingatkan kembali, ketika saudara beribadah, siapkan hati kita, siapkan tubuh kita, siapkan pikiran kita. Fresh, betul-betul menikmati hadirat Allah meskipun Anda di rumah. Jangan saudara pikir saya bisa menikmati hadirat Allah kalau saya jumpa ketemu ibadah di gereja. Di rumah dimanapun Anda berada, ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan akan ditemui di situ. Tuhan ada di rumah saudara. Tuhan ada saat ini. Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara. Oleh sebab itu penting sekali Bapak Ibu Saudara, dengar perkataan Tuhan. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Rahasia keberhasilan di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, saya tunjukkan ayat ini. Ayat 1 sampai ayat 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Banyak orang ingat ayat yang ketiga. Senengnya banget saudara-saudara. Apalagi itu kalimat terakhir tuh.
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hore! Apa saja berhasil. Tapi orang lupa ayat pertama dan ayat yang kedua. Ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan dengar ya nasihat orang fasik. Banyak orang fasik, banyak orang yang memberi nasihat tidak cocok dengan firman Allah. Meskipun namanya Kristen sekalipun. Tapi kalau nasihatnya keluar bukan cocok dengan firman, kita lebih baik ikuti firman Allah. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, dan jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk dalam kumpulan-kumpulan pencemooh. Ayat kedua, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Ini rahasia keberhasilan. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan turuti nasihat orang fasik. Tetapi kesukaan kita adalah merenungkan firman Allah siang dan malam. Ini manusia batin yang harus dibangun. Ini membangun fondasi yang teguh. Saudara-saudara, kesukaannya firman Allah. Pemazmur berkata, Mazmur 119 ayat 92, saudara catat saja, ingat saja. Kalau Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Aku telah binasa dalam kesulitan-kesulitan yang aku hadapi. Bapak Ibu saudara sekalian, mau berhasil? Ikuti Mazmur 1 ayat 1-3. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Harta saudara bisa habis. Pencurian, ngengat atau karat, atau ketika bencana datang sewaktu-waktu bisa habis. Sakit datang berobat bisa habis harta saudara. Kepintaran saudara ini pun bisa habis. Saudara-saudara, kadang-kadang ketika orang sudah mulai berumur atau usia lebih lanjut, dia sudah tidak bisa melakukan aktivitas dengan full. Padahal dia orang pintar. Padahal dia orang yang sangat berhikmat. Kepintarannya luar biasa. Tapi tidak bisa mempraktekannya. Tidak bisa mengaplikasikannya. Karena keadaan fisik yang makin lama sudah makin merosot. Kepintaran, kehebatan akan habis. Ada satu hal yang tidak pernah habis, firman Allah. Langit bumi bisa berlalu, firman Allah kekal selama-lamanya. Mari umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang luar biasa hari ini. Bangunlah fondasi di atas dasar yang teguh. Saya ingatkan 3 hal yang terakhir. Bangun fondasi. Yang pertama, datang kepada Yesus. Datang kepada Tuhan. Yang kedua, dengarkan firman-Nya. Dengarkan firman-Nya. Dan yang ketiga, lakukan firman-Nya. Lakukan firman-Nya. Saya ulang sekali lagi. Bangun fondasi. Yang pertama, datang kepada Yesus.
Yang kedua, dengarkan firman-Nya. Yang ketiga, lakukanlah firman-Nya. Saudara-saudara, ketika Anda semua dan saya lakukan ini, seakan-akan gak terjadi apa-apa. Seakan-akan gak terjadi sesuatu yang spektakuler. Tunggu. Ketika kesukaran datang, saudara akan tetap berdiri kokoh dan tegak. Tapi kalau yang instan tadi, kesukaran datang, dia mulai meninggalkan Tuhan. Dia mulai jauh daripada Tuhan. Gugur imannya. Dan ujung-ujungnya Tuhan berkata, "Nyahlah kamu, hai kamu sekalian, pembuat kejahatan." Mari kita tundukkan kepala. Kita mau merenungkan firman Allah pada hari ini. Setiap umat Tuhan dimanapun Anda berada, senangkanlah hatinya Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Dengarkan apa yang Tuhan mau. Dan lakukan setiap apa yang Tuhan mau. Dengar, lakukan. Jangan pilih-pilih apa yang saudara suka. Ini saya suka, saya lakukan. Oh ini gak suka, saya gak lakukan. Oh ini berat, saya gak bisa. Ah ini boleh. Oh enggak. Semua. Ketika badai itu datang, banjir itu datang, saudara tetap berdiri teguh, kokoh. Kita nyanyi pujian lingkupiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu turunlah di setiap rumah kami. Dimanapun kami dengar, ada yang dengar dimanapun, mungkin di kantornya dengar, mungkin di rumah atau di kamar. Saudara dengar hadirat Tuhan akan turun. Hadirat Tuhan akan turun ke atas saudara-saudara semua. Turun, melingkupi kita dengan kemuliaannya yang luar biasa. Mari katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Di saat badai bergelora, hadirat Tuhan turunlah, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Amin. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang. Mari katakan bersama-sama. Oh haleluya, haleluya. Di saat badai bergelora,
bukan waktunya lagi main-main. Bukan lagi waktunya untuk mau yang instan-instan saja. Gak mau bangun fondasi. Bangun fondasi, ingat, datang sama Yesus. Dengar apa yang Tuhan katakan. Dan lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan ada tawar-menawar. Jangan ada argumentasi. Jangan ada penolakan. Tapi lakukan. Tuhan, aku mau melakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Meskipun banyak kesukaran yang terjadi hari-hari ini, tapi aku yakin aku gak sendiri. Tapi aku bersama-sama Tuhan. Tuhan melingkupi, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati setiap umat Tuhan dimanapun berada. Haleluya, haleluya. Mari pada hari ini kembali kita berdoa, kembali kita datang sama Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan buat bangsa ini, buat bangsa ini, buat kota-kota dimanapun kita berada. Mari satukan hati saudara, mari berdoa bersama-sama. Shikara lama lama ya lama lama ya lama lama ya lama lama ya lama lama. Berkat-Mu atas Indonesia, pulihkan Indonesia, lawan Indonesia. Kami berdoa buat para dokter, buat para perawat. Mohon berkat-Mu ke atas mereka Tuhan. Lalukan wabah ini, singkirkan dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Ya lama-lama, ya lama-lama, ya lama-lama. Damai sejahtera buat kota kami, tempat di mana kami tinggal. Damai sejahtera turunlah, damai sejahtera turunlah, damai sejahtera turunlah atas kota kami. Ya lama-lama, lama-lama, ya lama-lama. Terima kasih Bapa. Kami merasakan damai yang luar biasa. Dan di penghujung ibadah ini, tak henti-hentinya hamba-Mu mohon, lindungilah umat Tuhan dimanapun berada. Kalau ada yang dalam kekurangan, oh Tuhan, cukupkanlah kami. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, Tuhan cukupkan. Bahkan kebutuhan-kebutuhan kami, Tuhan akan tolong semuanya. Pada hari ini khusus hamba-Mu berdoa, setiap umat Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat. Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan buat saudara dalam pekerjaan saudara, sehingga kebutuhan saudara akan dicukupi oleh Tuhan. Percayalah dan mulai lakukan, mulai bertindaklah, kerjakanlah sesuatu sependapat tangan saudara, sependapat tangan saudara. Di situ Allah akan menyertai dan memberkati. Di penghujung ibadah ini Tuhan, hamba-Mu mohon berkat Tuhan. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Bersiaplah untuk menerima berkat-Nya Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Yesus. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kiranya setiap saudara dapat berkat dalam ibadah online pada hari ini. Umat Tuhan dimanapun berada, saya masih belum memberikan pengumuman untuk kapan kita mengikuti ibadah offline atau ibadah di gereja. Tetapi ibadah online akan masih terus kita langsungkan. Meskipun satu kali kita ada ibadah di gereja. Sekali lagi, ibadah online akan masih kita langsungkan. Dan saudara-saudara dimanapun saudara berada akan terus bisa mengikuti ibadah di tempat Gereja Bukit Zaitun, Kota Batam. Tuhan memberkati. Shalom. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.